Hai. Pemain Juve siapa yang sering digodain sama pemain Juve yang lain? Ya, betul. Pemain Juve yang sering digodain sama pemain Juve yang lain adalah Chiellini. Untuk prediksi sendiri, Juve lawan Inter nanti Juve akan menang 3-1. Kemudian Morata mencetak gol, Ronaldo juga mencetak gol, dan saya dapat 4 poin di kuis kejar jersey. Mantap. Apalagi ya akan ada sedikit peluit dari wasit, ada offside, ada official, ada pelatih yang teriak-teriak, sama ada beberapa pemain yang jatuh ke lubang yang sama. Hey, kembali lagi. By the way, nanti ya, besok malam ya, besok dini hari ada derby di Italia antara Inter versus Juventus. Gua akan ngerangkumin nih prediksi dari kawan-kawan gua nih, ya kan, tentang Inter versus Juve nanti malam, ya kan. Mari kita tanya nih prediksi masing-masing ya. Nih. Inter versus Juve, siapa yang menang? Berapa? Itu dong. Bang Kolit? 2-1 Juve lah, Juve. Nanti masukin itu berarti gue kasih tahu. Nih. Juve berapa kalinya? Nah, asik. Oke. Nah, pokoknya nanti aja ya, kita lihat nanti ini skornya berapa. Kalau gua sih prediksi Juve menang 3-1 lah atas Inter ya. Bye. 5 catatan saya sebelum laga besar ini. Pertama, Inter dalam 3 laga terbaru di tahun ini, patokannya hanya tahun ini, meraih hasil ya yang cukup nano-nano ya. Mereka menang besar lawan Crotone 6-2, lalu dikalahkan Sampdoria 2-1, dan terakhir imbang lawan Roma. Artinya apa? Menurut saya tidak layak untuk menyebut Juventus ada di posisi underdog kali ini. Walau memang Inter bermain di kandang dan unggul sedikit di klasemen. Oke, catatan kedua, mengingat ngerinya kombinasi Lautaro Martinez dan Romelu Lukaku, total mereka sudah mencetak 21 gol kalau tidak salah, dan ini tentu dengan catatan mereka main ya. Saya tidak tahu perkembangan 2 hari ke depan, saya juga tidak tahu suspensi atau apa. Katakanlah mereka main, saya pikir ini ujian yang tepat dan bagus untuk adik kita semua, Mas Frabotta dan Demiral, jika mereka memang starter. Demiral ya kita tahu baru ngambek, minta dimainkan terus, entah itu ngambek dari diri sendiri atau dipanasi si agen ya. Ini ujian yang bagus bagaimana dia bisa menemani Bonucci atau Chiellini di jantung pertahanan, menggantikan De Ligt yang masih isolasi mandiri lah begitu. Dan Frabotta akan mungkin secara posisi berhadapan langsung dengan Achraf Hakimi, karena sependek ingatan saya dia kalau ndak sayap kanan ya bek kanan gitulah, dan Hakimi ini lagi top form. Jadi semoga nama-nama yang saya sebut tadi bermain supaya kita lihat kualitasnya seperti apa. Terus catatan ketiga yang saya lihat di timeline, setiap Inter main itu kayaknya Vidal sering berulah ya. Jadi maksudnya apa? Vidal sering berulah dan Inter dalam 2 dari 3 laga terbaru di tahun ini 2 kali mendapat penalti kalau tidak salah. Artinya apa? Itu bisa disasar
para pemain kita kalau tidak ya cari penalti biar timeline rame lagi. Ya serang si Vidal ini, serang psikologisnya si Vidal ini supaya dia berbuat bodoh lagi, kartu kuning terus kartu merah, ya mereka berkurang 1 orang. Oke, terus lalu catatan keempat. Ini ada sambungannya sama catatan pertama sih. Saat yang tepat kayaknya untuk kita meraih clean sheet lagi. Saya sudah lupa kapan kita terakhir clean sheet yang di Liga loh ya. Karena 3 laga tahun ini kebobolan semua. Repot nih sama 3 laga tahun ini kebobolan semua. Siapapun komposisi 4 back di belakang atau bahkan 3 mungkin saja ada kejutan. Semoga clean sheet. Saatnya mengirim sinyal bahwa kita masih alot dalam bertahan setelah 9 kali juara, dan kita tidak bosan-bosannya punya predikat sebagai tim dengan pertahanan alot. Catatan terakhir adalah ya ini ya harus menang. Prediksi saya 2-0 untuk Juve atau 0-2 karena Inter tuan rumah. Jangan sampai menang Inter ini, karena itu akan menjadi ya selain masalah klasemen meningkatkan semangat Bapak Conte untuk mengejar Scudetto perdana dia di Milan yang biru ini. Saya takutnya kalau menang lalu Conte dapat CV Scudetto di Inter suatu saat ini, kalau ini ya nauzubillah, Pirlo dipecat mungkin setahun ini, terus kita kesulitan cari pelatih baru, ya siapa tahu Bapak Conte mau balik dengan mengandalkan pencapaiannya di Inter ya. Jangan sampai. Mandzukic bilang kalau memang Conte mau balik, manajemen hilaf, tidak ada pilihan lain. Mandzukic bilang no, big no. Oke, thank you. JVGL, Josh. Ya, Forza Juve. Prediksi Juventus vs Inter Milan, derby d'Italia, akan berlangsung ketat. Skornya 3-2 buat Juventus, karena Conte masih memiliki banyak kelemahan yang bisa dieksplor dan bisa ditahan. Hakimi dan Ronaldo akan menjadi man of the match. Treble Forza Juve. Yo, kita lagi sepedahan dulu. Yang bagian pedut kayak baal, aduh, pakai baju biru hitam lagi. Prediksi Inter lawan Juve, Silo lagi. Kalau prediksi kayaknya pasti kebobolan ya kalau Juve. Cuma kalau keinginan kan beda ya. Kayaknya sih menang gede Juve-nya. Ya kalau pengennya sih Juve menang 7-0. Tapi kalau prediksinya pasti kebobolan kan. 1-3 lah. 1-3. Sangat amazed Pirlo ini, amazed sekaligus nyeselin ya. Apalagi kalau saya kan pemuncak klasemen penjaya jersey, starting line up nggak pernah tepat. Pokoknya siapa aja deh yang main digolin. Prediksi pertandingan Inter versus Juventus di lanjutan pertandingan Serie A. Kalau lihat performa tim belakangan ini sih Juventus bisa dibilang sedikit lebih unggul dibanding Inter ya. Juventus itu sejak kompetisi mulai kembali bisa menang di 4 pertandingan terakhir di seluruh kompetisi. Sementara Inter kemarin sempat pemenang besar dari Crotone, sempat kalah secara mengejutkan dari Sampdoria dan ditahan imbang oleh AS Roma. Dan terakhir kemarin menang di Coppa Italia. Nah kalau lihat dari rekor pertemuan Inter dan Juventus di 3 pertandingan terakhir itu, Juventus 2 kali menang dan 1 kali imbang. Nah dengan melihat hal tersebut sih, kalau saya prediksi Juventus bisa menang tipis. Meski begitu Juventus harus hati-hati di pertandingan besok karena ada 3 pilar di lini pertahanan yang tidak bisa tampil, Cuadrado, De Ligt, dan Alessandro.
Selain itu Juventus juga harus bisa menjaga fokus dalam pertandingan, karena dalam beberapa pertandingan terakhir itu Juventus ketika unggul sempat bisa disamakan oleh tim lawan. Nah ini bisa berbahaya ketika lawan Inter, karena Inter sendiri itu tim yang gemar, tim yang jago comeback atau tim yang jago mengejar ketertinggalan. Nah untuk pertandingan nanti Juventus juga harus mewaspadai pergerakan dari Hakimi dari sisi kanan Inter dan juga Lautaro Martinez kunci di situ sih. Dan untuk Lukaku semoga seperti biasa dia tidak bisa menemukan performa terbaik ketika pertandingan besar. Untuk prediksi saya tetap Juventus menang 1-2. Ulasan tentang Inter versus Juventus, gimana ya, Juventus sedang kempes ya, kehilangan beberapa pemain, cedera sama Covid sepertinya. Ya gampang sih lawan Inter doang kan, apalagi di kandangnya Milan kan. Balik lagi ke San Siro, situ-situ lagi. Mungkin agak capek pesan Genoa kan, jadi agak panjang tuh mainnya tuh. Chiesa is back kembali, mungkin Morata ada andil di dalam pertandingan nanti. Sayang Cuadrado nggak bisa ngikut sama Higuain. Prediksi skor sih Juve lagi main bagus ya, lagi menang di atas 3 mulu. Dari pas lawan Parma Indonesia tuh 4 mulu di atas 3. Kira-kira skornya bisa 7-0 untuk Juventus. Mungkin nanti Inter nggak ada Alexa di pinggir lapangan fotonya, jadi agak kempes tenaganya. Lautaro mungkin akan diganti sama Wahyu Turo. Itu sih. Bye. Balik lagi. Bentar. Biasa habis syuting Avenger di Tony Stark. Oke, bentar gue lepas dulu dah biar ngeribet. Anjir susah banget. Ya gimana, udah kayak ini belum, udah kayak apa ya, kayak apa aja lah. Oke, balik lagi di prediksi. Kali ini prediksi antara Inter Milan versus biasa Juventus. Pertandingan sih besok Senin dini hari gitu. Semoga sih bisa bawa pulang poin maksimal lagi. Ternyata susah juga ya jadi Juve, habis main di San Siro terus balik berangkat lagi ke sana, walaupun sekarang di Giuseppe Meazza nggak tahu dah yang bener yang mana, intinya sama-sama balik lagi ke kota Milan. Nah buat prediksi saya sih menang lagi nih Juve. Skor kemungkinan 1-2 buat Juve. Pemain yang golin Alvaro Morata. Nah kalau pemain yang kuncinya sih kan beda kan antara pemain yang golin sama yang ngunci. Ini tiga Smackdown kali ngunci. Pemain kunci maksudnya kayaknya sih pemain tengah kita buat Juve itu McKennie. Setelah dia habis cedera juga, semoga bisa perform lagi. Oke, kayaknya cukup sekian karena udah malam juga, ini udah dini hari juga. Cukup sekian, saya Wahyu Turo, Vino ala Vini Forza. Salam olahraga. Sekarang gue berada di tempat yang spesial. Sekilas kayak tempatnya Iko Uwais berantem di Trade 2 ya. Tapi gue nggak berantem di sini. Sini sering banget dapat inspirasi pas nonton bola lagi ketinggalan. Teman-teman JVGL biasanya nyuruh kesini supaya ada wangsit buat menang. Mungkin semua bertanya-tanya ya kenapa harus kesini. Saya adalah orang yang cukup percaya dengan ritualnya Filippo Inzaghi.
Jadi beliau itu sebelum pertandingan pasti buang sampah dulu. Nah, saya sebagai supporter juga meyakini itu. Makanya kalau ada pertandingan yang alot, ya harus dibuang dulu sampahnya. Ketika sampahnya keluar, nanti tim kita yang kita dukung itu bisa menang. Ya, kira-kira gitulah. Makanya aku dari sini untuk bikin prediksi yang cukup panas, grande partita antara Juve dengan Inter Milan. Prediksi Juve sekarang formasinya lebih fluid, dalam artian lebih geraknya lebih cair, terus nggak terpaku pada pakem-pakem tertentu, bisa lebih adaptif tergantung sama musuh atau tergantung sama kebutuhan taktikal. Sedangkan Inter sekarang di era Conte lebih ke 3-5-2 dan cukup konsisten. Maka ini akan menjadi pertarungan yang sangat taktis di antara dua allenatore, dan tentu pemain-pemain tengah akan mengambil kunci dari pertandingan ini. Kalau di skor tetap menang Juve, kira-kira 2-1 atau 3-2, dan akan terjadi gol-gol ajaib seperti yang biasanya dicetak oleh, kalau dulu ada Gonzalo Higuain, Juan Cuadrado juga biasanya. Kira-kira prediksi kita gitu sih.